warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasna Lini Nasroha dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang dengan NIM 240201 04021. Di video kali ini izinkan saya untuk membahas mengenai menuju Tuhan dengan beragama yang baik. Sebelum ke pembahasan inti, marilah kita bahas terlebih dahulu mengapa agama itu penting untuk manusia atau bagi manusia. Karena dengan memiliki agama, manusia dapat mengendalikan hawa nafsu mereka dengan menaati aturan dari keyakinan masing-masing untuk mencegah mereka dari perbuatan yang buruk, sehingga mereka akan melakukan hal-hal yang baik di dunia ini. Lalu bisa kita simak perbedaan orang yang beragama dan tidak beragama. Orang yang beragama memiliki pandangan hidup yang jelas, aktivitas spiritualnya sudah teratur dan terjamin sesuai dengan agama yang dianutnya. Sedangkan orang yang tidak beragama tidak memiliki ikatan apapun dengan agama apapun dan tidak memiliki ikatan dengan Tuhan. Orang yang beragama hidupnya lebih nyaman dan tenang karena setiap hari melakukan ibadah dan dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Sedangkan orang yang tidak beragama hidupnya jauh dari Tuhan dan bahkan tidak mempercayai adanya Tuhan. Orang yang beragama memiliki prinsip bahwa Tuhan akan menolongnya dalam keadaan apapun dan Tuhan akan memberikan nikmat lebih kepadanya. Sedangkan orang yang tidak beragama beranggapan bahwa Tuhan tidak mengatur hidupnya dan hanya dirinya sendirilah yang berhak untuk mengatur hidupnya. Meskipun itu tidak menutup kemungkinan juga orang yang memiliki agama untuk selalu berbuat baik, karena masih banyak sekali orang yang padahal memiliki agama namun melakukan tindakan kriminal atau kejahatan. Lalu mengapa hal tersebut masih kerap terjadi? Mungkin karena mereka masih menganggap bahwa agama itu hanya untuk dianut saja, tetapi tidak untuk dijalankan. Padahal setiap perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Lalu bagaimana ketika kita sudah merasa beragama? Bagaimana cara kita membuktikan kalau kita dari agama tersebut atau dari agama Islam? Kita membuktikannya dengan ketaatan, seberapa taat kita dalam menjalankan aturan dari agama tersebut atau agama Islam. Ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak sholat, padahal sholat merupakan tiang terbesar dalam agama Islam. Sholat merupakan sebaik-baiknya amal dan tempat untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita inginkan, kita dapat mengutarakannya dalam sholat. Tidak hanya sholat, kita juga perlu untuk menaati aturan-aturan yang lainnya seperti puasa. Puasa itu wajib bagi seorang muslim, karena dari puasa kita dapat belajar untuk bersyukur dan belajar untuk menahan hawa nafsu. Islam juga mengajarkan kita untuk selalu toleransi, entah itu untuk perbedaan agama, suku, ras, bangsa, dan budaya. Karena di dunia ini banyak sekali perbedaan. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih menutup diri dari apa yang kau sampaikan kepada mereka dan belum mau dengar, ya kan? La a'budu ma ta'budun. Kalau ingin toleran dalam masalah akidah, ada toleransi tertinggi namanya zero tolerance. Sampai ke ujung ayatnya lakum dinukum. Udah gini aja, memang gak usah ribut.
Cuma konsepnya jangan disalahgunakan. Kamu yang punya keyakinan, silahkan dengan keyakinanmu. Kami dengan keyakinan kami. Disitulah kita toleran, jangan saling masuk, jangan saling mencampuri. Penghormatan itu menjadikan semua bisa meyakini dan mengamalkan apa yang diyakini tanpa harus mengganggu dan ikut-ikutan ke tempat itu. Jadi kalau adzan di masjid aja, sholawatan di masjid aja, jangan pindah ke tempat lain gitu. Ya. Dan tidak ada pengakuan di orang jahiliyah semua agama sama. Tapi ingat ya, di situ tidak pernah disebutkan di ayat kapan kejadiannya dan siapa yang mengalami. Ada konsep dalam ilmu tafsir kalau tidak disebutkan kapan kejadian. Dan menurut saya yang paling penting adalah niat dan keikhlasan hati kita saat menjalankan semuanya. Karena tanpa adanya niat dan keikhlasan hati, yang terjadi adalah timbulnya dosa. Karena kita melakukannya secara paksaan, bukan karena hati yang ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fabudilaha mukhlishan lahuddin. Shadaqallahul azim. Sekian yang bisa saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nilai UTS saya bagus. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.